Alhamdulillah pada saat ini kita kembali bersama dan kita pada saat ini kehadiran salah satu tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah salah satu kepala desa teladan di salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, kehadiran beliau di sini untuk menjalin kerjasama dengan IKIP PGRI Pontianak terkait beberapa program yang salah satunya adalah Kampung Inggris. Untuk lebih jauh nanti kita akan berdiskusi, berdialog dengan beliau untuk mencari lebih tahu seperti apa program kerjasama yang di saat ini sedang direncanakan dan mungkin juga sudah terlaksana antara Desa Parit Baru dan juga IKIP PGRI Pontianak. Baik, mungkin untuk pertama kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Musa SE selaku Kepala Desa Kampung Parit Baru. Ya, inilah kampus kami, Pak. Seperti itu yang juga sedang berkembang. Ya, mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini juga memberi semangat baru bagi kami, Pak. Sesuai dengan nama di tempat Bapak, Desa Parit Baru. Mudah-mudahan juga ini juga semangat baru. Baik. Oke, baik, beliau adalah Pak Musa SE yang SHI. SHI, Pak, ya. Iya. Dan yang merupakan Kepala Desa Kampung Baru. Kita juga sudah bekerja sama beberapa kali, Pak, ya, di Parit Baru untuk masalah pendidikan. Iya. Ya, mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak, untuk yang kita kerjasamakan saat ini yang baru saja ditandatangani MOU-nya, kegiatan seperti apa ini, Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi terhadap IKIP PGRI Pontianak yang telah mau bekerja sama dalam rangka mendidik anak-anak terutama di program bahasa Inggrisnya. Jadi memang awal kerjasama ini memang terbentuk dengan adanya keinginan saya untuk membuat kampung Inggris, karena kampung Inggris ini kan sudah familiar, tetapi belum ada yang ada di Kuburaya. Nah, saya berkeinginan Desa Parit Baru salah satu contoh yang menerapkan program Kampung Inggris. Yeah. Nah, setelah kita berjalan di awal tahun 2020, ketika hanya sekedar 4 kali pertemuan, tapi kita dilandai pandemi. Yeah. Pandemi yang luar biasa, sehingga menghentikan aktivitas kita untuk melaksanakan Kampung Inggris itu. Nah, tentunya ketika kemarin saya udah nggak ada niat lagi, tapi ada pihak IKIP menghubungi kami kembali. Nah, ini menumbuhkan semangat lagi, menumbuhkan semangat untuk Kampung Inggris ini. Dan mudahan di tahun 2021 ini program ini berlanjut. Yeah. Nah, saya ada keinginan seperti itu, dan kita menginginkan ini menjadikan role model Kampung Inggris ini bagi desa yang ada di Kabupaten Kuburaya tersebut. Ya, berarti sudah sempat jalan kemarin, Pak? Iya, sempat jalan. Karena kita di pandemi, jadi kita hanya 4 kali pertemuan saja. Nah, sehingga selesai itu dan kita tidak bolehkan ada pertemuan tatap muka lagi. Mudah-mudahan tahun 2021 ini kita atur strategi pembelajarannya, mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagaimana mesti yang kita inginkan. Siapa saja, Pak, yang dilibatkan dalam pelatihan bahasa Inggris ini? Pesertanya? Ini peserta ini kami ambil dari anak-anak usia dini yang dari PAUD sendiri pun ada yang ikut, dari SD sampai SMP. Itu saja yang kita yang menjadi target kita untuk di Kampung Inggris itu. Kira-kira totalnya ada berapa, Pak? Nah, kemarin itu totalnya ada, ya kita sebenarnya kalau kita mau terima semuanya, kita istilahnya kekuatan kapasitas kemampuan daripada ruang kita nggak mampu. Cuma kemarin itu kan ya kita kan dibagi beberapa hari Minggu dan hari Sabtu itu sendiri. Nah, yang mendaftar kemarin dengan pendaftaran kemarin ada 70-an lebih. Yeah. Nah, seperti itu. Tetapi kan kita tidak menyebarluaskan ini, hanya kalangan terbatas saja, karena terbatas ini juga dipengaruhi kapasitas ruangan yang terbatas. Yeah. Nah, sehingga kita ada seleksi ada seperti itu aja. Jadi yang kita ambil nih yang kalau dapat yang dekat-dekat di kantor desa saja. Nah, apalagi misalnya Desa Parit Baru telah mempersiapkan seperti bangku sebagainya untuk lebih memudahkan anak-anak
di dalam proses belajar mengajar ini. Dan mudah-mudahan strategi ini yang dilakukan IKIP ini untuk kedepannya bisa berjalan sebagaimana mesti yang kita inginkan. Nah, sehingga nanti halangan pandemi ini memang luar biasa, sehingga tatap muka ini pun terbatas. Nanti kita aturlah strateginya, entah itu satu kali pertemuan 20 orang anak atau berapa. Yang penting saya maunya ini proses ini berjalan. Itu untuk pesertanya 100% gratis itu Pak, ya? Tidak dipungut biaya? Gratis. Gratis. Kita tidak pungut. Nanti itu kan yang telah kita ada kerjasama kayak itu kemarin kan, ya semua segala bentuk biaya dari itu kan kita yang ditanggung menggunakan dana APBD Desa Parepare itu sendiri. Kegiatan seperti ini Pak, apa sudah memang menjadi bagian dari visi misi Bapak untuk membangun desa atau seperti apa Pak? Iya, visi-visi kita seperti itu memang. Jadi bukan saja Desa Parepare bukan saja hanya mengadakan kampung Inggris, tapi kami juga memberikan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu, terutama di kalangan yang SD ketika mereka sudah memasuki ke jenjang SMP-nya. Jadi itu yang kita berikan bantuan. Jadi memang kita di desa kita memang konsen di dalam hal-hal pendidikan ini memang karena selain kesehatan, pendidikan menjadi prioritas. Artinya pendidikan itu bukan tanggung jawab daripada pemerintah daerah, tetapi desa pun juga harus berbuat dalam rangka untuk melihat potensi yang ada di desa itu sendiri. Nah, kalau misalnya potensi desa sendiri banyak orang yang menginginkan untuk belajar bahasa Inggris atau sebagai gratis, kenapa itu tidak kita lakukan? Nah, bimbel-bimbel banyak orang-orang yang belajar bahasa Inggris, tapi mereka ini bayar. Nah, kita adakan di desa yang tidak berbayar. Nah, ternyata memang alhamdulillah pesertanya pihak IKIP tahu sendiri bahwa memang pesertanya sangat membludak sekali seperti itu. Kalau selama kegiatan kemarin Pak seperti apa? Mungkin ada tanggapan dari peserta terkait program yang dilaksanakan IKIP? Iya, yang memberi komentar itu kan bukan anak-anaknya. Yang memberikan komentar itu kan orang tuanya. Orang tuanya sangat sangat antusias sekali untuk mengikutkan anak-anaknya. Dan mereka berharap dengan mereka sering ikut, mereka menganggap anak-anaknya dengan ikut kampung Inggris ini, mereka menganggap dia anaknya ikut bimbel. Nah, bimbel bahasa Inggris seperti itu. Nah, apalagi yang berbayar, mereka juga ikut, apalagi tidak berbayar. Nah, itu yang membuat ibu-ibu itu semangatnya untuk mengikutkan anak-anaknya di kampung Inggris di Desa Parepare itu. Susah sekali loh Pak dicari desa yang programnya seperti ini Pak. Kebanyakan kan larinya ke fisik. Untuk membangun sumber daya manusia itu kalau ya kita lihat memang masih jarang seperti itu. Yang terakhir Pak, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan untuk baik mahasiswa IKIP atau penonton di channel ini, terutama terkait IKIP seperti itu Pak? Iya. Artinya saya hanya ingin menyampaikan IKIP ini adalah tempat peluang untuk kita kerjasama di bidang apapun. Maka manfaatkanlah mereka, mahasiswa IKIP, dosen-dosen IKIP ini untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Nah, tentunya yang dibutuhkan desa banyak, bukan saja di kampung Inggris, mungkin banyak di bidang-bidang matematik dan sebagainya. Nah, desa berhak untuk mengadakan bimbel gratis bagi anak-anak yang ada di desanya. Dan ini peluang, dan dana desa memberikan peluang itu. Itu dimungkinkan untuk dianggarkan. Kalau itu dibutuhkan oleh di desa. Nah, karena dana desa itu, kata Pak Menteri Desa, digunakan boleh untuk apa saja, asal pada hal-hal dilarang. Nah, kalau dalam hal-hal untuk meningkatkan SDM, nah itu sangat diperbolehkan, karena prioritas dana desa tahun 2021 adalah peningkatan SDM. Nah, dengan adanya kerjasama ini salah satu untuk peningkatan SDM, terutama anak-anak yang ada di desa. Maka saya memang berharap banyak lagi kepala-kepala desa yang melakukan MOU dengan pihak IKIP, sehingga proses pembelajaran yang ada di desa tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita juga walaupun kita orang desa, tapi kita juga harus menyetarakan diri dengan kemajuan-kemajuan yang ada di kota, sehingga masalah pendidikan itu bisa terbantukan dengan inovasi yang dilakukan oleh pada desa itu sendiri. Ini sekali lagi saya memang sangat mengapresiasi Pak kegiatan seperti ini, apalagi di desa ya, karena memang banyak rumor juga yang mengatakan di luar kalau dana desa itu digunakan selain untuk fisik, nanti itu sedikit masuknya ke Pak Kades itu Pak. Ini kan kalau SDM itu katanya sedikit sekali ya Pak. Seperti apa Pak?
Nah, makanya kita mengatakan bahwa memang dana desa ini bisa digunakan untuk apa saja, kecuali hal-hal yang dilarang. Iya. Nah, termasuk kita memberikan apa beasiswa, Iya. termasuk kita mengadakan misal program Kampung Inggris, masalah kita memberikan bimbel, Iya. bahkan dana desa itu bisa digunakan. Misalnya kita ingin mengadakan membiayai misalnya guru, Iya. boleh. Misalnya di situ dibutuhkan guru matematik. Iya. Oh iya. Karena itu tidak ada. Iya. Karena juga pemerintah belum mengadakan seperti itu. Desa boleh Iya. memberikan honor terhadap yang bersangkutan Iya. untuk mengejar di desa tersebut, dan itu dibiayai oleh dana desa. Jadi dana desa itu semuanya itu banyak kegunaan. Dan Bapak sudah membuktikan bahwa tidak ada masalah di Tidak ada pelaksanaan masalah, sebagai Pak ya. tidak ada masalah. Iya. Yang masalah itu kecuali dana itu larinya ke kepala desa. Oh, iya. Tapi kalau larinya ke masyarakat desa, insya Allah itu tidak bermasalah. Ya. Ya, semoga ini menurut saya menjadi informasi yang sangat menarik ya, baik bagi masyarakat maupun bagi pengurus desa dimanapun yang mungkin belum tahu kalau ternyata memang dana desa itu variasi penggunaannya banyak, bahkan Banyak. seperti ini bisa Iya. dilakukan. Dan semoga ini menjadi inspirasi Pak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Semoga kerjasama ini bisa terus lanjut dan Amin, amin. bermanfaat baik bagi kami maupun bagi desa Parit Baru. Semoga semakin sukses Pak. Terima kasih Amin, Pak atas amin. waktunya.